Sekretaris Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat, Irjen Pol Dr. Haji Andri Wibowo, mengapresiasi upaya PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Regional 4 untuk mencegah pungli di pelabuhan. Hal ini disampaikannya usai membawakan sosialisasi dengan tema, penguatan pemahaman anti korupsi, anti penyuapan dan menjadi insan yang berintegritas. Sosialisasi tersebut berlangsung di ruang rapat akhlak lantai 7 kantor Pelindo Regional 4 Makassar, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam pemaparannya, Andri menjelaskan bahwa penyebab umum terjadinya pungli dipengaruhi beberapa faktor. Dimulai dari adanya ketidakpastian layanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, terbatasnya sumber daya manusia, dan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Faktor lainnya adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan, serta budaya pungli yang terbentuk dan berjalan terus-menerus. Saya selaku Sekretaris Saber Pungli Nasional mengapresiasi inisiasi dari Kepala Pelindo Makassar dan Indonesia Timur, Pak Haji Ajis, untuk hari ini melaksanakan sebuah kegiatan yang menurut saya sebagai bagian daripada membangun human integrity and leadership commitment dalam menangani dan melayani publik ya dengan tanpa pungli dan korupsi, khususnya di sektor yang berkaitan dengan tanggung jawab Pelindo sebagai penyedia jasa port gateway, penyedia jasa pelabuhan gitu. Itu kita ada program standarisasi, menstandarkan dulu nih supaya layanannya presisi antar tempat yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Itu tidak lain dan bukan untuk memberikan layanan kepastian. Kalau di Pelindo itu mengenal Pelindo System, jam berapa dilayani, kemudian dia jalan, kemudian tiba di pelabuhan tujuan, yang juga di bawah naungan Pelindo dengan layanan yang sama karena standar, dapat dipastikan bisa mempersingkat waktu kapal di pelabuhan yang biasa kita kenal. Kalau pagi kami selalu menyebutnya port stay, waktu kapal, durasi kapal selama dia di pelabuhan pertama bongkar muat dan dia berangkat. Kemudian ada cargo stay, percepatan bagaimana barang itu tidak lama-lama di dalam pelabuhan, jadi perlu ada standarisasi. Kemudian ada digitalisasi, sistemisasi, kemudian ada otomatisasi seperti yang ada dilihat, teman-teman lihat di gate itu sudah autogate ya, itu bagian dari itu. Dan yang lebih penting adalah program transformasi yang ditransformasi itu seperti di sini saya, people-nya, kemudian SOP-nya, mesin kalau ada, kemudian teknologinya karena baru. Tapi yang lebih utama kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal Lanti tadi, bahwa paling utama adalah man-nya, people-nya, karena sehebat-hebatnya sebuah sistem dibuat, kalau people-nya juga integritasnya lemah akan terjadi juga. Tetapi dapat dipastikan dengan sistem digitalisasi, peluang-peluang itu semakin terjus. Gini ya, secara strategik dan program yang kita lihat secara kasat mata hari ini seperti di tempat di Integrated Planning dan Control Port of Makassar, ini kan semua digitalisasi. Memang teori dasar daripada pencegahan pungli itu adalah meminimalisir ketemunya manusia dengan manusia, antara kemudian serviceman dengan customer gitu kan. Serviceman ini Pelindo gitu kan. Nah, ini sudah dilakukan secara baik, artinya secara integrated teknologi capacity ini dilakukan. Tetapi upaya-upaya pencegahan pungli dan corruption di sebuah institusi itu tidak cukup, itu harus ada disebut dengan saya bilang human integrity. Salah satu dalam melakukan doktrin ya kan, sharing nilai, sharing values, dan melihat problem yang ada dan dampaknya ketika kemudian pungli dan korupsi ini tetap dilakukan. Kedua, tentunya setiap institusi kan ada yang disebut dengan leader and leadership di berbagai sektor. Ada yang disebut kepala Pelindo, kepala unit kerja yang lebih kecil, dan sub-subnya di lainnya. Ini juga harus dibangun. Tanpa kepemimpinan dan pemimpin di Pelindo, juga nanti sistem yang sudah dibangun tidak akan mendorong sebagai sistem yang sehat, sehingga integrated atau kumulatif dari semua upaya kita harapkan nanti ke depan ekosistem di pelabuhan ini semakin sehat. Ada Polri yang bagus, ada kejaksaan yang bagus, ada bea cukai yang bagus, ada PLNI
yang bagus, ada Pelindo yang bagus, semua terintegrated. Tadi juga hadir semua kan, ada asosiasi kepelabuhanan. Pelanggan Pelindo ya yang hadir juga, sehingga ini akan mendorong sebuah ekosistem yang sehat di Pelindo sebanyak yang kita harapkan. Apa implikasinya? Pertama tentunya kita akan maksimalise pendapatan negara dari sektor pelayanan Pelindo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.